Sebanyak 19 peserta terdiri dari tenaga kesehatan, instansi pemerintahan, perwakilan tokoh publik dan lintas agama melaksanakan vaksinasi tahap pertama di DKI Jakarta. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti, Ketua Matakin DKI Jakarta Lim Liliani Lontoh, Kapendam Jaya Letkol ARH Herwin Budi Saputra, dan Sekretaris IDI Jaya Dr. Ferry Rahman. Gubernur DKI Jakarta mengimbau kepada para penerima vaksin harus menjadi contoh di masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pasca vaksinasi COVID-19. Bahwa di DKI itu kita pernah melakukan survei, dan dalam survei itu ada 3 unsur yang paling utama untuk didengar dalam soal COVID. Nah, unsur itulah yang kita undang pada hari ini. Saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah mendapatkan vaksin. Karena kita tahu dalam vaksin itu ada namanya efficacy. Jadi ketika sebutlah angka efficacy itu 65%, maka 65% akan mendapatkan imunitas. Dipercaya menjadi salah satu penerima vaksin tahap pertama, Lim Liliani Lontoh, Ketua Matakin DKI Jakarta, optimis program vaksinasi ini dapat memutus mata rantai COVID-19. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan vaksinasi. Rasanya sih sebenarnya nggak ada rasa apa-apa ya, enak aja gitu disuntik gitu, sampai sekarang juga nggak ada terasa nggak rasa apa gitu, nggak sakit nggak apa, nggak. Jadi mari kita mengajak kepada seluruh masyarakat ya supaya jangan takut untuk divaksin ya. Dengan menerima vaksin itu kita sudah memutus mata rantai COVID-19. Itu harapan kita agar supaya memang mari kita dukung program dari pemerintah. Sementara itu, menjadi penerima vaksin tahap pertama, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus harus menunda dan menjadwalkan kembali pelaksanaan vaksinasi karena tekanan darah yang tinggi. Kesehatan, baik itu tensi maupun juga riwayat penyakit. Karena ada beberapa ketentuan untuk vaksinasi itu dengan persyaratan yang khusus. Salah satunya adalah tensi. Tensi normal itu memang harus 130/40 atau 120/80, lagi 130/90 atau 120/80. Lewat dari situ memang ketentuan tidak boleh. Pemberian vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu pertama diberikan kepada tenaga kesehatan, tahap kedua diberikan kepada para petugas layanan publik, serta masyarakat rentan secara geospasial dan ekonomi. Tahap ketiga diberikan kepada masyarakat umum dan pelaku ekonomi, juga masyarakat rentan lainnya, yaitu lansia. Vaksinasi COVID-19 diutamakan diberikan kepada orang yang terbukti tidak sedang atau pernah terinfeksi, sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak termasuk di dalam kelompok yang diutamakan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widya Stuti menambahkan, vaksin yang saat ini telah didistribusikan dan siap diberikan telah mendapatkan izin keamanan Emergency Use Authorization dari BPOM RI dan juga sertifikasi halal melalui Fatwa MUI pada tanggal 11 Januari 2021 lalu. Vaksinasi akan diberikan kepada petugas pelayanan publik, yaitu TNI Polri, aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya seperti yang bertugas di bandara, terminal, stasiun, perbankan, PLN, dan perusahaan air minum daerah, serta petugas yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian usia lanjut, usia lebih dari 60 tahun, lebih atau sama dengan 60 tahun. Tahap ketiga baru diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan aspek secara geospasial, sosial, dan ekonomi. Pada tahap vaksin pertama ini, terdapat 1.948 dan 488 fasilitas kesehatan di ibu kota yang tersedia untuk vaksinasi. Pemprov DKI Jakarta pun siap melayani warga Jakarta sebanyak 7.610.198 jiwa yang nantinya akan divaksinasi sesuai dengan target sasaran pemberian vaksin. Novi Permatasari, Angga Frideson, Daik TV.